Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Sidiki Faiduloni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Di mana di dalam presentasi saya ini terdapat yang pertama sejarah teori Keynesian pada pembangunan wilayah, yang kedua pokok pemikiran teori Keynesian, yang ketiga pembangunan wilayah dengan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, yang keempat terdapat studi kasus. Yang pertama, sejarah teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Pada tahun 1936, awal perkembangan teori Keynesian. Kemudian pada tahun 1945, di mana Perang Dunia II dan terdapat ekspansi ekonomi. Kemudian pada tahun 1970-an, teori Keynesian ini kehilangan beberapa pengaruh akibat terjadi stagflasi. Pada tahun 2007 sampai tahun 2008, krisis keuangan global yang membuat ekonomi Keynesian baru. Ekonomi Keynesian umumnya menganjurkan mekanisme pasar lalu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Yang kedua, terdapat pokok pemikiran teori Keynesian. Teori basis ekspor. Menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Perbedaan teori basis ekspor Keynesian dengan teori neoklasik, di mana teori basis ekspor Keynesian berfokus pada spesialisasi keunggulan komparatif dalam menyediakan produksi komoditas yang bisa diekspor. Sedangkan pada teori neoklasik, keunggulan komparatif, efisiensi dan produktivitas, faktor produksi, modal, tenaga kerja, serta teknologi. Teori sekuler dan kausal kumulatif. Teori ini bermula dari Thorstein Veblen pada tahun 1857 sampai tahun 1929 saat mengkaji evolusi kelembagaan. Secara garis besar, konsep ini digunakan dalam menjelaskan kesenjangan wilayah dilihat dari sisi ekonomi dan non-ekonomi, di mana terdapat dua teori. Yang pertama, teori Myrdal, di mana kesenjangan wilayah dengan masukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua, terdapat teori Kaldor, di mana kesenjangan wilayah hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Kemudian terdapat teori kutub pertumbuhan. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan mengusat atau mengkutub atau polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri, penggerak perekonomian wilayah, atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang atau backward linkage maupun ke depan atau forward linkage. Yang ketiga, terdapat pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, di mana pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak didasarkan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Kebijakan pembangunan yang pertama, bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Yang kedua, bantuan subsidi dan tenaga kerja. Yang ketiga, desentralisasi kewenangan. Yang keempat, pengendalian pembangunan industri. Yang kelima, terdapat investasi infrastruktur. Yang keenam, perencanaan spasial. Yang ketujuh, nasionalisasi industri. 8, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Yang 9, dukungan industri ekspor. Yang 10, inovasi kelembagaan dan perekonomian. 11, pembangunan kawasan industri. Selanjutnya, terdapat studi kasus. Kawasan ekonomi khusus Kota Palu. KEK Palu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengelolaan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Terbentuknya KEK Palu juga diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti kakao, rumput laut, dan rotan. Di sini terdapat KEK Kota Palu, di mana kegiatan utamanya yaitu pada industri pengolahan nikel dan biji besi. Kemudian terdapat di industri pengolahan kakao. Kemudian pada logistiknya terdapat juga industri rumput laut dan juga industri pengolahan rotan. Di mana infrastrukturnya sendiri, bandaranya sejauh 26 km dari Mutiara SIS Al Jufri Airport, 1 km dari pelabuhan
pantolan. Kemudian terdapat jalan kawasan telah terbangun, listrik tersedia sebesar 20 MW, air tersedia sebesar 15 liter per detik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.